Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit bercerita tentang sebuah negara harus ada pemimpinnya. Mulai sekarang di Indonesia sudah ramai dibicarakan untuk memilih seorang kepala negara. Sebetulnya sejak dulu saya sudah membaca kitabnya yang telah ditulis oleh seorang pujangga besar di Keraton Surakarta. Umpama saya itu mau taruhan, seringkali menang, tapi yang diajak taruhan nggak ada, dan saya sendiri tidak punya. Pertama kali kepala negara Indonesia adalah Satrio Winasis, Satrio Pinandito Pidekso sing ono Pakunjoro. Siapa dia? Jelasnya Pak Soekarno. Yang kedua kali Satrio Winasis Kasampar Kasandung digawe wirang. Bagaimana cara turun dari jabatannya? Harus ada suatu demo-demo besar, terjadi banyak kerugian negara. Ini apakah salah? Memang harus begitu tulisannya? Nggak salah. Pak Harto gitu aja. Setelah Pak Harto itu kalau nggak salah tulisannya Satrio Sebrang, itu termasuk Satrio Winasis. Mung sumelo atur, hanya masa transisi 3 bulan tok. 3 bulan selesai. Mung sumelo atur, mung sedikit nyelani atur. Yang ketiga, terus yang keempat, setelah Pak Habibie Satrio Sebrang sumelo atur, terus Satrio Ulomo Topo Ngerame. Inilah Gus Dur. Wah, jadi Gus Satrio Ulomo, dia orang dirinya merasa benar, Gus ngomong ya opo eneng, kayak ganti, kayak pecah. Tapi karena sesuatu itu mungkin ada yang tidak cocok seperti itu, diadakan dekret, diturunkan. Setelah Gus Dur, gantinya Satrio Winasis Hamengtuwuh. Siapa Satrio Winasis Hamengtuwuh? Turunnya Pak Karno, yaitu Ibu Megawati. Setelah itu yang jadi setelah Bu Megawati, Satrio Pidekso, Satrio Winasis mlebu gapura akeh cilaka, akeh bencana. Begitu jadi presiden, sekali lagi ini tidak ada ini salah, ini baik, enggak. Itu memang harus begitu. Begitu jadi presiden, disumpah jadi presiden, pertama kali yang saya tahu di jalan Cikeas terjadi tabrakan beruntun, 11 orang kalau nggak salah yang meninggal, yang saya dengar. Faktanya saya tidak tahu. Habis itu terjadi tsunami di Aceh yang meninggal hampir 1 juta orang. Yang ketiga kali Pelumpang jedos, tangki Pertamina meledak. Disusul lagi banjir lahar di Sidoarjo. Apa ini salah? Enggak, memang harus begitu. Siapa dia? Maaf ini Pak Yudhoyono. Setelah Pak Yudhoyono, siapa yang jadi? Saya berani taruhan sebetulnya aku itu Satrio Karangpagesan Kang Kinemulan Wahyu. Siapa? Pak Jokowi, anak wong desa, uripe mau ngontrak-ngontrak terus pinggir kali, tapi Kinemulan Wahyu. Akhirnya beliau dinobatkan menjadi pemimpin atau kepala negara sekarang yang masih menjabat. Nah, yang besok itu, yang setelah Pak Jokowi untuk menghadapi Ratu Adil ini nanti, siapa yang jadi? Itu kalau menurut yang saya baca, Satrio Winasis, Satrio Pinandito, sing iso nyirnake yaksa
mlebu gapuraning ratu. Barang siapa seseorang yang mampu yaitu menghapus, mampu memberantas suatu kemungkaran, kebatilan, suatu penjahat besar, yaitu pembohong besar dalam suatu negara, bisa dibasmi, dialah nanti yang bisa menjadi pemimpin yang bisa mengangkat harkat martabat rakyat tentunya, seperti Yusuf mampu menyelesaikan ekonomi di Mesir, dia mengatasi, akhirnya dia sebagai raja. Nah, di sini siapa nanti? Orangnya tinggi, ya kayak saya tinggi, orangnya jujur, ya apa adanya, tegas, sederhana. Dari mana? Dia juga dari Karangpadesa. Tempatnya tempat yang berbatuan. Tempatnya tempat yang berbatuan, ini harus diungkap dengan pemahaman. Tempatnya berbatuan dan batunya semua baru semua loh. Batu tapi batunya kok baru-baru indah. Nah, ini apa Anda? Terserah yang menentukan. Yang jelas yang terakhir nanti yang bisa nyernak ke yakso mlebu gapuraning ratu itu Tohon Jawa. Yang siapa saja yang bisa memberantas suatu kejahatan dalam suatu wilayah negara, di situ yang akan menjadi pemimpin. Dan lelaki Indonesia belum bisa, ya, ratu adil itu bisa laki dan perempuan, tapi di Indonesia yang mampu, baru mampu, ya, ini tetap laki-laki. Bukan kita masalah gender itu tidak, tapi yang jelas masih laki-laki, orang Karangpadesan, tembungnya watune anyar-anyar, watune masih baru-baru. Silahkan Anda menafsirkan, itu nanti yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.